Malam itu, Maman sibuk memanggang satenya di atas bara api di pinggir jalan. Aroma khas bumbu kacang bercampur asap arang memenuhi udara. Gerobak sate yang ia dorong ke lokasi ini setiap malam terletak di dekat sebuah lapangan kecil, tidak jauh dari sebuah pohon besar yang terkenal angker di daerah itu. Namun Maman tak peduli, baginya rezeki bisa datang dari mana saja. Hanya 1-2 orang yang lewat pada malam itu, hingga suasana terasa amat sunyi. Pohon besar itu berdiri kokoh, dengan ranting-ranting yang melambai tertiup angin, membuat bayangannya tampak seperti sosok-sosok yang mengerikan di kejauhan. Sekitar pukul 12 malam, angin tiba-tiba bertiup kencang. Suara dedaunan terdengar riuh, dan langit tampak semakin gelap. Maman menghentikan sebentar kegiatan membolak-balik satenya, memandang ke sekeliling dengan perasaan yang tiba-tiba tak nyaman. Tapi, lagi-lagi ia menepis ketakutannya, berpikir bahwa itu hanya permainan pikiran karena suasana malam yang sepi. Saat itulah, dari kejauhan terlihat sosok seorang wanita berjalan perlahan mendekati gerobaknya. Pakaian wanita itu putih panjang, berkibar-kibar diterpa angin, dan wajahnya sedikit tertunduk. Maman merasa aneh melihatnya. Di malam selarut ini, siapa yang masih berkeliaran dengan pakaian aneh seperti itu? Naluri pedagangnya lebih kuat. Semakin dekat sosok wanita itu, Maman makin bisa melihat keanehan lain. Rambut wanita itu panjang, menutupi sebagian besar wajahnya, dan langkahnya seperti melayang, hampir tanpa suara. Wanita itu akhirnya berhenti tepat di depan gerobak satenya. Maman merasa dingin di punggung, tapi dia mencoba tersenyum dan menyapa. "Mau beli sate, Mbak?" Wanita itu mengangkat wajahnya sedikit, dan dari balik rambutnya yang panjang, Maman bisa melihat sekilas mata merah yang berkilat. Wajahnya pucat pasi, hampir tak bernyawa, tapi wanita itu tersenyum, senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduk Maman berdiri. "Iya, saya mau beli sate," jawab wanita itu dengan suara yang pelan namun tajam, membuat tengkuk Maman semakin merinding. Dengan tangan gemetar, Maman segera membungkuskan beberapa tusuk sate, sambil berpikir keras untuk tetap tenang. Dia mencoba menghindari tatapan mata wanita itu, fokus pada satenya. Namun bayangan menyeramkan dari wajah pucat itu tak mau hilang dari pikirannya. "Satenya sudah siap, Mbak," katanya sambil mengulurkan bungkus sate tersebut. Wanita itu menerima sate dengan tangan yang pucat, dingin seperti es. Ia tidak segera membayar, hanya memandangi sate itu dengan senyum yang lebar dan menyeramkan. "Kamu berjualan di tempat yang bagus," ucapnya tiba-tiba dengan suara yang lebih dalam seperti menggema. Maman hanya tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Dalam hati ia berdoa agar wanita itu segera pergi. Namun wanita tersebut masih berdiri di situ, seolah menunggu sesuatu. "Apa kau tidak takut berjualan di dekat pohon ini?" tanyanya lagi. Maman merasa jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha menjawab dengan sopan. "Tidak, Mbak, selama ini saya baik-baik saja." Wanita itu mengangguk perlahan, lalu tertawa kecil, tawa yang aneh, seperti dari dalam sumur, dalam dan bergema. "Kau beruntung, karena tidak semua orang bisa bertahan." Sebelum Maman sempat bertanya apa maksud dari perkataan wanita itu, tiba-tiba ada suara lain yang terdengar dari arah pohon besar di belakang mereka. Suara yang mirip dengan bisikan, disertai dengan tawa yang samar namun mengerikan. Maman menoleh sejenak ke arah suara itu, namun ketika ia kembali menghadap ke wanita di depannya, sosok itu sudah menghilang. Ia terkejut dan melihat sekeliling, tapi wanita itu benar-benar sudah menghilang. Hanya bungkus sate yang ia berikan tadi tertinggal di tanah, persis di tempat wanita itu berdiri. Bungkus sate itu tampak aneh, lebih kotor dan lusuh, seolah-olah telah ditinggalkan di sana selama bertahun-tahun. Keringat dingin mulai mengucur di dahi Maman. Ia memungut bungkus sate itu dan menemukan sesuatu yang membuatnya terperanjat. Bungkus sate itu basah dengan sesuatu yang merah pekat, dan bau amis yang tajam menyeruak dari dalamnya. Itu bukan bumbu kacang, itu darah. Maman langsung melempar bungkus sate itu dengan jijik. Langkahnya mundur tanpa sadar. Ia segera membereskan gerobaknya, memutuskan untuk pulang secepat mungkin. Namun, saat ia hendak mendorong gerobaknya, suara tawa tadi terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, seakan-akan tepat di samping telinganya. Maman menoleh, dan di sanalah ia melihatnya. Sosok wanita itu berdiri di dekat pohon, tersenyum lebar dengan gigi-gigi yang runcing dan mata yang bersinar merah. Rambutnya terurai liar, dan pakaiannya yang putih tampak kotor dan penuh noda merah. "Wah, Maman mau pergi? Padahal aku masih ingin membeli lebih banyak sate." Suara wanita itu menggema, kali ini terdengar lebih menyeramkan. Maman tak mampu berkata apa-apa, ia hanya bisa mematung. Sementara sosok kuntilanak itu melayang mendekatinya perlahan. Tangannya yang kurus terulur, seolah hendak meraih Maman. "Aku selalu lapar," suara wanita itu lagi menggema. Dengan sekuat tenaga, Maman segera berbalik dan mendorong gerobaknya secepat mungkin.
meninggalkan lapangan itu. Suara tertawa dan jeritan menggema di belakangnya membuatnya semakin mempercepat langkahnya tanpa menoleh lagi. Ketika ia sampai di ujung jalan, ia menoleh sekilas dan melihat sosok kuntilanak itu berdiri di bawah pohon besar, melambaikan tangan seolah mengucapkan selamat tinggal. Keesokan harinya, Maman memutuskan untuk tidak lagi berjualan di tempat itu. Tapi, cerita tentang kuntilanak yang membeli sate mulai tersebar di antara para pedagang lain. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat sosok serupa, dan sebagian besar dari mereka berhenti berjualan di dekat pohon besar tersebut. Legenda itu tetap hidup. Mereka yang berani berjualan di sana malam hari sering mendengar suara tertawa aneh atau melihat sosok wanita berbaju putih yang menghantui dalam kegelapan. Sejak malam itu, Maman tidak pernah melihat kuntilanak tersebut lagi. Namun ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah kembali ke tempat itu. Cerita tentang kuntilanak yang membeli sate akhirnya menjadi legenda di daerah itu. Dan meskipun mengundang rasa penasaran bagi sebagian orang, tak ada yang cukup berani untuk menantang nasib seperti yang dilakukan Maman malam itu.